Jadi kita lihat lagi ya di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat edukasi dimanapun Anda berada. Sudah cukup lama saya tidak membuat video pembelajaran ya, karena ada hal-hal yang perlu saya lakukan, seperti belajar dan hal-hal lain. Oke, jadi harap dimaklumi saja. Jadi pada video kali ini kita akan belajar materi artikel atau kata sandang. Oke, saya tulis dulu. Pada video kali ini kita akan belajar artikel. Artikel artinya kata sandang. Kata sandang. Oke. Jadi artikel ini juga punya pengertian ya, punya maksud gitu. Di artikel ini adalah kata benda tunggal yang berarti sebuah, seekor, setangkai, atau saja. Oke. Jadi artikel itu adalah kata benda tunggal yang berarti sebuah, seekor, setangkai, atau sesaja, atau yang lainnya. Maksudnya seperti ini. Saya contohkan. Misalnya ini kita ingin menentukan. Misalnya sahabat edukasi semua di rumah punya sebuah benda. Tapi untuk menghitungnya kalian perlu menentukan apakah itu termasuk sebuah, seekor, setangkai, atau yang lain, seperti itu. Jadi pada materi artikel ini juga terbagi atas dua bentuk ya, yaitu terdiri atas, nah ini diperhatikan dulu, artikel terbagi atas dua, yaitu dan N. Nah ini ya, dan N. Jadi kata sandang atau artikel terbagi atas dua, yaitu dan N. Oke. Sekarang akan kita bahas yang dulu. Jadi kalau yang ini ya. Jadi kalau yang kita gunakan pada awal kata benda yang hurufnya konsonan atau huruf mati. Nah ini sobat edukasi semua. Jadi kalau digunakan pada awal kata benda yang hurufnya konsonan atau huruf mati. Huruf konsonan itu disebut juga dengan huruf mati. Huruf-huruf yang termasuk huruf konsonan itu adalah huruf-huruf yang kecuali huruf vokal. Huruf vokal kalian semua saya kira sudah tahu ya. Kalau huruf vokal itu ada apa aja? Huruf vokal? Ini huruf vokal. Huruf vokal itu terdiri atas A, I, U, E, O. Nah, oke. Huruf vokal itu terdiri atas A, I, U, E, O. Jadi selain huruf A, I, U, E, O ini termasuk huruf mati atau huruf konsonan. Oke. Sekarang penggunaan dari ini lagi contohnya. Oke.
contoh. Oke, ini dia ya. Jadi di sini saya telah menuliskan beberapa contoh penggunaan dari ya. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Jadi kita lihat lagi ya di atas. Oke, jadi kita lihat lagi ke atas. Jadi penggunaan ini digunakan pada awal kata benda. Jadi sahabat edukasi semua ingat yang ini aja dulu, intinya aja. Awal kata benda, oke? Awal kata benda. Awal kata benda itu ini. Ini kata benda, kata benda, kata benda, kata benda dan lainnya. Awal berarti ini ya. Nah, ini. Digunakan pada awal kata benda yang hurufnya konsonan atau huruf mati. Jadi ini digunakan pada awal kata benda yang hurufnya konsonan. Hurufnya konsonan bukan huruf vokal. Oke, kita harus paham. Jadi ini adalah contoh-contohnya. A book. Kita baca dulu. A book, sebuah buku. A cat, seekor kucing. A laptop, sebuah laptop. A sandal, sebuah sandal. A marker, sebuah spidol. A bag, sebuah tas. A chair, sebuah kursi. And a biscuit, sebuah biskuit. etc. ini dan lainnya. Nah, yang pada awal kata bendanya adalah ini, B atau B. Nah, kenapa di sini digunakan karena ini termasuk huruf konsonan. B ini termasuk huruf mati atau huruf konsonan. Sama dengan contoh-contoh yang lainnya. Ini a cat. C atau C ini termasuk huruf konsonan juga, karena tidak termasuk ke sini huruf vokal. Huruf vokal kan ada A, I, U, E, O. C tidak termasuk, berarti dia termasuk ke huruf konsonan. Oke. Nah, ini juga laptop. L. L termasuk ke huruf konsonan, tidak termasuk ke huruf vokal. Nah, kan awal kata benda ya. Ini awal kata benda. Berarti yang cocok digunakan yaitu bukan N. Oke. Dan seterusnya, etc. ini dan lain-lain. Kosakata yang lain gitu. Oke. Sekarang kita bakal membahas yang N lagi. Oke, sekarang kita akan membahas artikel yang kedua ya, yaitu N. Oke, perhatikan di sini. Jadi penggunaan N ini tentu saja berkebalikan dengan tadi. Kalau tadi digunakan pada awal kata benda. Nah, di sini disingkat aja ya. Awal kata benda. Nah, kalau tadi awal kata benda pada awal kata benda huruf mati atau huruf konsonan. Kalau N tidak, awal kata benda huruf hidup atau huruf vokal. Nah, itu huruf vokal apa aja tadi? Ada A, I, U, E, O. Nah, oke. Nah, contohnya seperti ini. Examples. Contohnya ada N orange, ada N orange, ada N island, N ear. Setelah itu an ocean, an opinion. Terus contoh selanjutnya an arm. Selanjutnya N nyamuk ya. N
an old lady mungkin bisa ya, dan seterusnya. Oke, di sini saya juga telah menuliskan lagi beberapa contoh penggunaan an, artikel an ya. Oke, kita baca dulu. An orange. An orange, sebuah jeruk. An island, sebuah pulau. An ear, sebuah telinga. Sebuah telinga berarti sebuah aja, bukan sepasang. Oke, sepasang. An ocean, sebuah pulau, tapi kayak kalau ocean itu seperti laut lah, pokoknya di pinggir-pinggir seperti itu, tapi bukan pantai juga. Oke. An opinion, sebuah pendapat. An arm, sebuah lengan. Nah, lengannya sebuah aja, enggak termasuk keduanya gitu, sebelah aja. Oke. An old lady, seorang wanita tua. Oke. Nah, sekarang kita telah membaca nih beberapa contoh penggunaan an. Sekarang kita bakal membahasnya lagi. Ini pertama, an orange dulu. Mengapa orange ini bisa termasuk atau bisa digunakan an sebagai artikel atau kata sendangnya? Karena pada awal kata bendanya ada huruf vokal di sini, ada o ya, o, termasuk ke huruf vokal atau huruf hidup. Nah, ini juga an island, termasuk i termasuk huruf vokal. Ini juga an ear, termasuk huruf vokal juga. Ocean, opinion, arm, old lady, termasuk ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya bisa kalian ajukan di kolom komentar aja. Oke. Setelah ini kita ada satu latihan. Oke. Siap-siap ya. Nomor 1 latihannya adalah cari dan tulislah 5 kata yang sebentar. Cari dan tulislah 5 kata yang termasuk artikel A. Soal yang kedua, cari dan tulislah 5 kata benda yang termasuk artikel N. Gitu. Oke. Saya akan menjelaskan maksud dari latihan ini ya. Yang pertama, cari dan tulislah 5 kata yang termasuk artikel e. Nah, itu maksudnya seperti yang telah kita bahas bersama-sama tadi. Maksudnya coba sahabat edukasi cari selain kata-kata yang telah kita baca bersama tadi. Misalnya tadi kita telah baca book misalnya, itu kan termasuk penggunaan artikel e. Nah, coba cari lain dari itu lagi. Tapi untuk penggunaan e, jangan penggunaan yang n ya. Itu yang nomor 1. Cari dan tulislah 5 kata benda. Sekarang yang nomor 2,
cari dan tulislah 5 kata benda yang termasuk artikel N. Nah, tadi contoh artikel N seperti N orange misalnya. Itu kan udah ada dan telah kita bahas dan kita baca bersama-sama tadi. Sekarang coba cari dan tulis 5 kata benda yang lain dari itu, tetapi penggunaannya untuk artikel N. Ingat ya, kata benda. Kalau yang huruf konsonan atau huruf mati. Kalau yang N huruf hidup atau huruf vokal. Nah, oke. Nah, sekarang intinya untuk menentukan untuk menentukan apakah benda itu termasuk sebuah, seekor, setangkai. Nah, kalian harus tahu dan memahami benda itu dulu. Contohnya ini, benda yang saya pegang ini adalah spidol. Nah, saya di sini punya 3 opsi. Coba kalian jawab. Spidol ini termasuk kalau bentuk satuannya ini kan satu ya, termasuk sebuah, setangkai, atau sejumput. Nah, A, B, atau C? Sudah pasti jawabannya A ya, sudah pasti sebuah spidol. Setangkai spidol mana ada? Kalau setangkai itu penggunaannya pada bunga. Ada lagi tuh hal-hal yang lainnya. Kalau sejumput yang saya tahu itu pada garam, sejumput garam. Sejumput itu pakai ini, sejumput. Oke. Setelah kalian menjawab latihan ini, nanti ditulis di kertas soalnya terus dijawab. Kirimnya ke WA saja. Nah, nanti kalau latihan ini sudah selesai, soalnya udah dibuat, jawabannya udah paham gitu kan, rasa-rasanya udah benar, latihannya, silakan dikirim ke nomor WA saya. 082237915149. Saya rasa itu saja yang materi yang kita belajar pada video kali ini. Saya harap kalian semua paham, sahabat edukasi semua bisa paham dengan apa yang saya jelaskan. Alasan kenapa saya sebelumnya tidak membuat video, udah beberapa lama ini saya sakit ya, juga tidak sakit berat ya, batuk aja, dan saya juga sedikit malas. Itu ini ada satu kalimat, kata-kata yang bakal saya sampaikan. Sahabat edukasi, walaupun sesibuk apa kalian dalam belajar, dalam melakukan pekerjaan dan hal-hal lain, jangan lupa melaksanakan sholat ya 5 waktu. Bagi yang muslim dan muslimah. Untuk saudara-saudaraku yang berbeda agama, saya ucapkan selamat Natal ya, dan berbahagia di bulan Desember ini, dan kita bakal masuk ke tahun baru, yaitu tahun 2021. Oke, selamat belajar, kerjakan soalnya. Jika belum paham, pahami lagi, ulang lagi videonya. Terima kasih. Saya Kak Fajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.